Yuanita Kristina Bulaka. Saya dari SMP Negeri 1 Atap Langau. Saya akan menceritakan cerita rakyat dengan judul Asal Mula Tanaman Ladang dari Pengorbanan Emak Hindi. Konon pada zaman dahulu hiduplah 7 orang bersih. Mereka tinggal bersama dengan 2 orang tuanya di Pulau Adonara, tepatnya di Lubak Rura, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores. Semenjak kecil, mereka sudah ditinggal pergi oleh kedua orang tua. Untuk itu, Emak Hindi selaku satu-satunya anak perempuan sekaligus si sulung mengasuh adik-adiknya. Ia memilih membujang demi kehidupan adik-adiknya. Waktu teruslah berlalu. Adik-adiknya tumbuh dewasa dan mulai memilih pasangan. Mereka hidup dengan bahagia. Mereka menggantungkan kehidupan mereka pada hasil buruan dan buah-buahan serta lainnya dari hutan. Pada suatu masa, bencana kelaparan melanda Rura dan sekitarnya. Kemarau panjang menyebabkan hutan tidak lagi menghasilkan makanan. Sungai-sungai menjadi kering. Binatang-binatang mati kelaparan dan haus. Setiap hari, saudara-saudara Emak Hindi pergi ke Emak Hindi untuk meminta makanan. Hari demi hari teruslah berlalu. Persediaan makanan milik Emak Hindi mulai menipis. Karena itu, ia meninggalkan rumah dan pergi ke dalam hutan untuk mencari makanan di dalam. Namun, pencariannya sia-sia. Tak satu pun yang ia dapat untuk dijadikan makanan. Ia lelah, lapar, dan haus. Akhirnya, ia bersandar di sebuah pohon besar. Angin sepoi-sepoi membuatnya terlelap. Tiba-tiba, ada gemuruh disertai angin kencang yang membuatnya terbang. Ia bergetar-getar. Ketika hendak melarikan diri dari tempat itu, ada suara yang membuat Emak Hindi menghentikan langkah. Suara itu berseru, "Emak Hindi anak, kulungmu telah aku buang. Aku akan membebaskan engkau bersama keluargamu dari malapetaka ini." Emak Hindi memberanikan diri untuk bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" "Aku adalah suara yang sedang engkau dengar." Emak Hindi memberanikan diri untuk bertanya kedua kali, "Apa yang harus aku lakukan?" "Anakku, kembalilah ke tempat ini besok pagi. Sebelum aku pergi, aku ingatkan pada engkau bahwa impianmu bersama saudara-saudaramu akan tercapai jika engkau memiliki keikhlasan." Emak Hindi menjawab, "Segalanya akan aku lakukan walau harus mengorbankan nyawa sekalipun." "Baiklah anakku, aku pergi sekarang," kata sang suami. Emak Hindi kembali penuh dengan semangat. Ia berharap
waktu cepat berputar sehingga secepatnya ia bisa bertemu dengan suara itu. Keesokan harinya ia kembali pulang. Beberapa saat setelah ia tiba, terdengarlah gemuruh disertai angin kencang. Terjadilah percakapan antara Mahini dan suara itu lagi kedua kali. Anakku, apakah engkau telah bersedia? Sudah aku katakan, apapun akan aku lakukan, walau harus mengorbankan nyawa sekalipun. Dengarlah anakku, bencana ini dapat diatasi hanya dengan satu cara, yakni pengorbanan. Engkau harus mengorbankan nyawamu. Apakah engkau siap? Aku bersumpah, aku rela berkorban. Pertanyaan ini terulang sampai 3 kali dan Mahini pun mantap yang menjawabnya. Baiklah anakku, aku mengetahui keteguhanmu. Katakanlah pada saudara-saudaramu untuk mendirikan sebuah mesbah di tengah ladang. Pagi-pagi buta sebelum fajar menyingsing, darahmu harus sudah mengalir dari mesbah itu. Untuk itu, lehermu harus diborong. Saudara laki-laki sulung atau bungsu yang harus melakukannya. Aku pergi sekarang. Terima kasih suara yang aku. Aku akan melakukan segalanya yang engkau katakan. Sekembalinya dari hutan, Mahini memanggil saudara-saudaranya untuk menyampaikan kabarnya. Ketika menyampaikannya, semua saudaranya menolak. Tetapi Mahini terus mendesak hingga akhirnya mereka menurutinya juga. Kesedihan mulai meliputi keluarga itu. Pada waktu yang telah ditentukan, setelah semuanya disiapkan, Mahini bersama saudara-saudaranya pergi ke ladang. Mereka mengelilingi mesbah. Mahini merebahkan diri di atas mesbah. Saudara laki-laki sulung tidak mampu melakukannya. Akhirnya, ia mengambil barang dan memberikan kepada saudaranya yang bungsu dengan keberanian, walau hati begitu lembut. Si bungsu menebas leher Mahini. Darah segarnya mengalir dan memenuhi setiap sudut dada. Setelah peristiwa itu terjadi, saudara-saudaranya kembali ke rumah. Mereka berkumpul di rumah besar penuh dengan kesedihan. Hujan pun mulai turun. Seperti yang sudah dikatakan oleh Mahini, setelah 7 hari mereka ke ladang. Betapa terkejutnya mereka, seisi ladang sudah ditumbuhi berbagai tanaman seperti padi, jagung, jawau, dan lain sebagainya. Mereka langsung sujud menyampaikan syukur dan berjanji untuk membalas pengorbanan saudaranya Mahini dalam ritual berkebun yang membuka kebun hingga memanen